Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai worksheet sampai ke jurnal pembalik ya, penutup dan pembalik. Nah, di sini ini sebagai bahan saudara ujian ya. Jadi ujian itu dimulai dari jurnal penyesuaian, selanjutnya menyusun worksheet dan menyusun laporan keuangan sampai menyusun jurnal penutup dan jurnal pembalik ya. Oke, baik saya bahas dulu mengulas dari pertemuan kemarin ya. Di sini ada jurnal penyesuaian seperti yang telah saya berikan kemarin ya. Soal penyesuaiannya seperti ini. Beban habis pakai ada 1.520 ya, ini sampai ke pendapatan yang terrealisasi ya. Oke, di sini jumlahnya 6.805.000, di kreditnya pun sama. Nah, itu langkah pertama yang harus saudara kerjakan ya, yaitu menyusun jurnal penyesuaian yang ini. Oke, setelah menyusun jurnal penyesuaian, saudara langsung menyusun worksheet ya. Jadi di sini untuk neraca saldo sebelum penyesuaian ini nanti akan dikasih dari soal ya, akan ada di soal. Nah, kemudian yang harus saudara kerjakan yaitu dari jurnal penyesuaian sampai ke laporan posisi keuangan ya. Oke. Nah, di sini saudara harus memindahkan ayat-ayat jurnal yang telah saudara kerjakan, yang setelah saudara susun ini ke dalam kolom jurnal penyesuaian yang ada di worksheet. Ya, seperti contohnya, beban habis pakai ada di debit. Ya, pindahkan ke sini, beban habis pakai. Kalau belum ada di neraca sebelumnya, di neraca saldo sebelum disesuaikan, kalau belum ada nama akunnya, saudara tinggal buat di bawah. Ya, jadi beban habis pakai 1.520 simpan di kredit, di debit maaf. Kemudian di sini bahan habis pakai di kreditnya ya. Di sini kalian cari bahan habis pakai ada ya di kredit. Nah, itu semuanya harus dipindahkan, yaitu memindahkan semua ayat jurnal penyesuaian atau AJP ke dalam kolom jurnal penyesuaian yang ada di worksheet. Ya, di sini perusahaannya adalah Mina Bahari. Ini periode per 30 September 2011 ya. Nah, di sini juga jangan lupa untuk dijumlahkan, ditotalkan setiap kolom ya dari atas sampai bawah. Itu dijumlahkan, jangan lupa ya. Kemudian neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, neraca saldo setelah penyesuaian ini menggabungkan antara neraca saldo sebelum penyesuaian dengan dengan jurnal penyesuaian. Jadilah neraca saldo setelah penyesuaian ya. Seperti contohnya untuk kas. Kas ini akun kas di neraca saldo sebelum penyesuaian saldonya 6.610. Di jurnal penyesuaian itu tidak ada jurnal penyesuaian, sehingga tinggal ditulis saja ya, ditulis lagi, disalin lagi. Kemudian untuk piutang usaha itu ada di debit ya, di sebelum penyesuaian. Nah, di penyesuaian ini ada lagi di debit ya, sehingga kalau debit ketemu debit itu simpan di debit lagi ya, berarti debit ketemu debit harus ditambah ya. Debit ketemu kredit dikurang, kredit ketemu debit dikurang, dan kredit ketemu kredit ditambah ya. Jadi di sini debit ketemu debit berarti ditambah ya. 21.900 ditambah 2310 jadi 24.210 ya. Kemudian ini pun sama ya, untuk beban habis pakai bahan habis pakai di debit dan di kredit berarti dikurangi ya. Jadi 1.820 dikurangi 1.520 menghasilkan 300.000 ya. Sampai akhir itu juga harus dijumlahkan. Nah, jangan lupa untuk ditotalkan akhirnya ya. Sisi debit dan sisi kredit itu harus balance. Oke, kemudian setelah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, saudara diminta untuk menyusun laporan laba rugi. Ya, di laba rugi itu ada dua akun, yaitu akun pendapatan dan juga akun beban-beban. Ya,
Akun pendapatannya ini tinggal nyalin lagi. Di sini ada 74.760 pendapatan jasanya ya. Sehingga dikurangi dengan beban-beban yang terdiri dari beban sewa, beban utilitas, gaji, beban lainnya, beban habis pakai dan juga beban penyusutan ya. Itu dijumlah juga. Nah, di sini di totalnya ini tidak akan sama atau tidak akan balance ya. Namanya juga laba rugi. Jadi kita menghitung atau mencari apakah perusahaan ini laba atau rugi ya. Nah, di sini kita salin dulu pendapatan jasanya ya, berapa jumlahnya, yaitu 74.760. Kemudian jumlah dari beban-bebannya yaitu 67.805.000. Sehingga di sini untuk labanya adalah 6.955. Ingat ya, ketika pendapatan lebih besar daripada beban-beban, maka itu menghasilkan laba, dan sebaliknya ketika pendapatan lebih kecil daripada beban-beban, maka itu hasilnya rugi. Ya, di sini hasilnya adalah laba karena pendapatannya lebih besar daripada beban-beban. Ya, di sini labanya sebesar 6.955.000. Oke. Kemudian untuk terakhir ini laporan posisi keuangan atau neraca ya. Nah, di neraca itu ada 3 akun ya, yaitu akun real, yaitu terdiri dari akun aset, liabilitas dan juga ekuitas. Kalau di laba rugi tadi 2 akun, yaitu akun nominal, pendapatan dan juga beban ya. Ketika masuk ke laporan posisi keuangan atau neraca berarti itu ada 3 akun ya, yaitu akun real, akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Ini tinggal saudara nyalin lagi dari neraca saldo setelah penyesuaian ya, dari sini tinggal disalin lagi. Nah, tetapi yang berbeda itu di modal ya. Ingat, ini modal. Modal akhir ini adalah modal yang ini yang di neraca setelah penyesuaian ditambah dengan laba ya. Jadi modal awal yang ada di neraca setelah penyesuaian ditambah dengan laba ya, sehingga menjadi modalnya modal akhir. Jadi ini 62.655.000 ini diperoleh dari 55.700 ditambah dengan 6.555.000 itu ya. Jadi hasilnya adalah 62.655 gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian langsung menulis yang ini, itu tidak akan balance nanti bawahnya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ketika saudara selesai menyusun worksheet, langkah selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan. Di sini hanya 3 saja yang harus saudara kerjakan, yaitu laporan laba rugi yang pertama ya, yang kedua laporan perubahan ekuitas, dan yang ketiga laporan posisi keuangan. Nah, ini tinggal menyalin lagi dari yang sini, dari yang ada di worksheet ya. Jadi, misalkan untuk laporan laba rugi ini tinggal nyalin lagi dari sini pendapatan berapa dikurangi juga dengan beban-beban berapa ya, sehingga labanya adalah 6.955. Nah, ini harus sama dengan yang di worksheet ya. Kemudian untuk laporan keuangan yang kedua yaitu laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal ya. Laporan perubahan modal ini terdiri dari modal awal, maaf ini modal awal ya. Kemudian modal awal ini kan 55.700 ya. Kemudian ditambah dengan laba bersih ya. Laba bersih yang tadi telah kita hitung di sini 6.955 ya. Ditambahkan menjadi berapa? Kalau rugi berarti dikurangi ya. Oke, kemudian dikurangi dengan prime atau pripe ya. Prime-nya di sini adalah 2.500.000. Sehingga di sini modal akhirnya adalah 60.155 ya. Oke, selanjutnya kita menyusun laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, neraca juga ini disusun berdasarkan laporan posisi keuangan yang ada di sini ya. Jadi di sini akhirnya adalah jumlahnya balance 18.180.000. Nah, di sini untuk modal akhir kita ngambilnya dari perhitungan yang ini ya, yang laporan perubahan ekuitas. Itu ya 60.155 sehingga di sini prime-nya tidak perlu dimasukkan lagi.
Oke, selanjutnya kita menyusun jurnal penutup dan juga jurnal pembalik. Nah, jurnal penutup ini fungsinya adalah untuk menutup akun-akun nominal yang ada di laporan laba rugi ya. Jadi dari misalkan yang ini yang pendapatan kan dikredit ya, kita tutup caranya dengan mendebet